Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi bencana banjir dan longsor di Aceh, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Pulungan bersama dengan juru kamera Dede Rudi. Baik, selamat siang Salam. Bagaimana situasi di Aceh khususnya di Kuala Simpang saat ini? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di dapur umum di kawasan di Aceh Tamiang ya. Karena memang saat ini inilah salah satu kebutuhan yang tentunya dibutuhkan oleh para pengungsi begitu untuk kebutuhan sehari-hari mereka, terutama untuk makan yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga. Karena memang untuk kebutuhan makan sendiri ini sejatinya juga sejumlah sebagian besar masyarakat ini memang masih merasa kekurangan di sini. Dan kalau kita lihat di layar televisi Anda saat ini memang tengah tampak sejumlah ibu-ibu yang juga dibantu oleh pemuda-pemuda begitu untuk membantu memasak agar nantinya ini bisa langsung dikonsumsi oleh para pengungsi begitu ya, yang jumlahnya ini memang cukup banyak. Kalau di tempat kami melaporkan saat ini untuk menu makanan pada siang hari ini terlihat ada telur dadar, kemudian juga ada sayuran dan juga nasi dan juga lauk pauk lainnya yang tentunya ini bisa diharapkan untuk sekiranya ini bisa mengenyangkan dari perut-perut mereka yang merasa kelaparan karena memang tadi kami juga sempat merasa terenyuh ya ketika masyarakat ini bercerita kepada kami mereka selamat dari banjir tapi merasa kelaparan di tenda pengungsian, dan saat ini memang tengah dilakukan untuk makan siang, persiapan untuk makan siang yang sudah disiapkan oleh sejumlah ibu-ibu yang ada di tenda pengungsian. Dan kalau kita lihat situasinya memang kalau bisa kami gambarkan, Nata dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di atas bukit tertinggi di Aceh Tamiang. Bisa dilihat bagaimana situasinya saat ini merupakan puncak tertinggi di bukit. Bahkan informasi yang kami dapatkan ketika banjir tersebut tiba, masyarakat ini mau tidak mau harus berjalan kaki untuk bisa mencapai ke titik tertinggi agar mereka tidak terbawa arus ketika banjir bandang yang beberapa saat yang lalu tiba dan juga menghantam di kawasan tempat kami melaporkan. Ini merupakan titik paling aman yang sekiranya ini dipikirkan oleh warga ketika banjir tersebut datang. Mereka mau tidak mau bersama dengan keluarganya ini menggendong anak mereka sambil juga tidak bisa membawa barang-barang yang banyak begitu ya, karena memang mereka harus berjalan kaki menanjaki bukit untuk bisa sampai ke titik yang paling tinggi di tempat kami melaporkan saat ini. Dan memang ini uluran tangan dari masyarakat terus juga berdatangan untuk bisa membantu meringankan saudara-saudara kita yang terkena bencana musibah dari banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan memang tidak hanya dari masyarakat sekitar saja ataupun juga masyarakat yang menjadi korban untuk bisa memasak, namun juga dibantu oleh tim dari Tagana, kemudian juga dari TNI dan juga Polri yang turut membantu di sini untuk bisa memasak di dapur umum lapangan dari Kementerian Sosial ini, yang memang ini merupakan untuk agar nantinya masyarakat yang terkena banjir dan juga masih tinggal di tenda ataupun juga posko-posko pengungsian ini tidak merasa kelaparan ya. Dan kita mungkin bisa coba ya Nata dan juga pemirsa untuk melihat lebih dekat lagi ke sini. Ini bisa dilihat ada 3 wadah yang digunakan untuk memasak nasi yang jumlahnya ini memang sudah bersih ya, karena memang sedang dilakukan packaging atau juga pengemasan untuk nantinya bisa disalurkan kepada warga-warga yang ada di sini. Dan kita akan coba mungkin ya bertanya bersama dengan ibu-ibu yang ada di sini yang sedang memasak. Halo, selamat siang Ibu. Ibu dengan Ibu siapa namanya Ibu deh? Oh, Ibu Eli. Ibu Eli ini bisa diceritakan gak Bu lagi masak apa aja di sini Bu untuk masak makan siangnya? Oh, telur dadar, tumis, kol campur wortel, ikan asin sambal cabai hijau, sama mie. Sama mie. Ini dari awal banjir tersebut terjadi memang sudah dibangun tenda pengungsian di sini apa seperti apa sih Bu? Berapa hari ya Bu? Mulai dari tanggal 4. Oke. Untuk jumlah pengungsinya di sini ada berapa Bu kira-kira Bu? Kalau ini hampir di semua ini di pengungsi.
Oke, berarti untuk sekitaran sini aja ya Mas ya? Oke. Nah, ini memang kalau kita lihat menunya tiap hari ini beda-beda apa tiap hari sama kayak gini menunya? Beda. Biasanya apa aja Bu? Menu andalannya di sini apa aja Ibu? Mie telur lah. Mie telur. Mie telur yang ada Om. Nah, Bu, ini kalau bisa kita lebih tahu lagi nih Bu nih. Ini di sini yang diharapkan sama warga sebenarnya masih butuh bantuan apa sih Bu yang masih dibutuhkan gitu? Ya sembako lah Om. Baju-baju ya kan. Apa lagi obat-obatan. Masih kurang berarti ya Bu ya? Minyak, BBM, air bersih. Oke, siap. Terima kasih Ibu informasinya. Itu dia Nata dan juga pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu warga yang sedang memasak untuk nantinya bisa disalurkan begitu untuk makanan tersebut bisa disalurkan kepada para pengungsi yang ada di Aceh Tamiang ini karena memang warga sejatinya yang sudah tadi sempat disampaikan bahwa warga ini masih membutuhkan bantuan seperti air bersih, kemudian juga obat-obatan dan juga pakaian yang tadi kalau kami bisa gambarkan juga masyarakat bahkan ini rela berdesakan untuk bisa mendapatkan bantuan seperti sembako dan juga pakaian, namun tidak sedikit juga masyarakat yang tidak kebagian pada akhirnya untuk mendapatkan sembako tersebut dan mereka ini masih mengharapkan adanya kedatangan lagi dari dermawan ataupun juga para donatur yang membawa bantuan untuk mereka yang masih terdampak dari adanya banjir bandang ini karena mereka masih berada di tenda pengungsian di Aceh Tamiang ini. Nata. Baik, terima kasih. Salam Pulungan atas laporannya dari Aceh Tamiang. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Kita ke kiri. Inilah situasi di wilayah Aceh Tamiang pasca banjir saat malam. Sudut kota porak-poranda akibat banjir. Bahkan tidak ada cahaya lampu dan juga masyarakat yang keluar dari hunian. Para relawan terus bergerak untuk mencari korban maupun menyalurkan bantuan. Sehat Bang. Tahan dulu Bang. Kita buat pos TV gimana nih? Di arah ini, ke arah sini.